Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zami dari kelas 11 Bahasa Absen 24 akan menjelaskan tentang bulu tangkis. Yang pertama ialah teknik pegangan. Teknik pegangan yang pertama adalah American grip. Raket dipegang pada ujung tangkainya. Bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tangan yang pipi. Kemudian yang kedua ialah English grip. Raket dipegang pada tangkainya. Bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tangkai raket yang sempit. Kemudian yang ketiga adalah shake hand grip. Raket dipegang pada tangkainya seperti cara Inggris, tetapi setelah raket dimiringkan maka tangkai dipegang seperti orang berjabat tangan. Kemudian ialah backhand grip atau pegangan backhand. Dilakukan dengan cara yang pertama, posisi kepala raket menyamping. Yang kedua, posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya. Yang ketiga, empat jari yang lainnya yaitu telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking menggenggam raket. Kemudian cara melakukan forehand grip atau pegangan dasar. Yang pertama ialah posisi kepala raket menyamping. Yang kedua, pegang raket seperti halnya bersahabat dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ialah antara ibu jari dan telunjuk terdapat jarak yang terbentuk seperti huruf V. Dan yang terakhir adalah jari yang lainnya, yaitu jari kelingking, jari manis, jari tengah juga menggenggam raket. Lanjut, teknik servis. Yang pertama ialah backhand service. Dalam tipe servis ini, pada umumnya arah dan jatuhnya shuttlecock sedekat mungkin dengan garis serang pemain lawan, dan shuttlecock setipis mungkin di atas jaring atau net. Backhand service bertujuan agar lawan tidak dapat menyerang. Kemudian yang kedua adalah short double service. Pukulan servis yang dilakukan agar shuttlecock terbang rendah di atas net. Jadi sahabat, dengan demikian jarak shuttlecock yang melintas dan net sangatlah tipis. Pukulan ini biasanya dilakukan pada permainan ganda. Meski demikian, servis pendek juga sering ditemui pada permainan tunggal. Lanjut, deep single service. Servis jenis panjang. Jadi ini jenisnya servis panjang ya. Servis jenis panjang ini bertujuan untuk menyerang. Pukulan ini akan melesatkan bola kok sejauh dan setinggi-tingginya sehingga jatuh ke garis belakang lapangan lawan. Caranya yang pertama ialah posisikan salah satu kaki kiri atau kaki kanan di depan yang satunya. Yang kedua ialah ayunkan tangan yang memegang raket ke belakang setinggi bahu. Kemudian yang ketiga adalah pukul kok setelah ayunan sampai di depan bahu. Di depan badan. Kemudian servis cambukan. Servis cambukan menerbangkan kok ke belakang. Hasil pukulan ini bisa membingungkan lawan sehingga kok jatuh tanpa disadari pihak lawan. Sasaran servis ini adalah sudut perpotongan garis tepi dengan garis belakang dan sudut perpotongan garis belakang dengan garis tengah. Servis ini caranya sama dengan servis biasa, namun pukulan mendadak dicambukan pada saat raket menyentuh kok. Lanjut, teknik pukulan, yaitu yang pertama netting atau pukulan net. Pukulan yang jatuhnya shuttlecock di dekat net disebut dengan teknik netting, di mana pemain bisa mengarahkan raket dengan sangat dekat dengan net lawan. Pemain juga harus bersiap dalam menyongsong datangnya shuttlecock yang otomatis bisa dilambungkan oleh lawan. Untuk standar teknik netting dengan memukul shuttlecock secara halus, namun bisa melintir tipis di dekat net lawan. Dengan cara inilah lawan bisa kewalahan dalam membalikan serangan tersebut. Kemudian adalah drop shot atau pukulan chop. Pukulan drop shot dalam bulu tangkis adalah membalikan shuttlecock dari servis lawan. Pukulan drop shot adalah pukulan yang jatuhnya shuttlecock berada di area lawan, tepatnya jatuhnya shuttlecock di dekat net. Pukulan drop shot dilakukan dengan tidak terlalu bertenaga dengan sedikit dorongan. Biasanya teknik ini digunakan untuk mengecoh lawan dengan tipuan lompatan smash. Namun yang terjadi shuttlecock yang dipukul tidaklah keras, namun mepet dengan net. Kemudian drive. Pukulan drive adalah pukulan yang dilakukan dengan cepat sehingga shuttlecock bisa turun mendatar. Pada umumnya pukulan drive diarahkan ke bagian pojok belakang lapangan lawan. Dalam pukulan drive, pemain sangatlah perlu meningkatkan
pegangan handle raket dan secara cepat untuk merespon datangnya shuttlecock. Yang selanjutnya adalah smash. Ketika pemain melakukan smash, pukulan harus dilakukan dengan tenaga yang kuat dan mengarah ke area lawan. Pukulan smash adalah pukulan serang kepada lawan dengan tujuan mematikan pergerakan lawan dan memperoleh angka. Jadi tujuan aslinya untuk menyerang. Teknik ini sering dilakukan bersamaan dengan lompatan tinggi supaya dapat memukul dengan sempurna. Lanjut, backhand. Cara melakukan pukulan backhand adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah genggam raket dengan posisi tubuh siap. Yang kedua, putar badan dengan posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri, sehingga posisi siku dan lutut sedikit dibengkokkan. Dan yang terakhir, ayunkan raket menggunakan siku, kemudian dorong dengan pinggang hingga posisi siku menjadi lurus. Pukulan backhand ini juga bisa dilakukan sambil melangkahkan kaki kanan, kemudian ayunan raket dengan posisi kaki kanan sudah mendarat setelah shuttlecock dipukul. Selanjutnya, forehand. Mengutip dari situs My Activity SG, teknik service forehand harus dilakukan dengan pegangan bat atau pukulan bola sealami mungkin. Lanjut, pukulan lob. Pukulan lob adalah suatu pukulan dalam bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah ke belakang garis lapangan. Dan yang terakhir adalah pukulan overhead lob. Overhead lob dalam permainan bulu tangkis merupakan pukulan yang menghasilkan suatu bentuk penerbangan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan di daerah lawan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.